Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Hasan Maftuh MA. Nama mahasiswa Aditya Pratama Masyhuri, NIM 43011019025. Tugas yang diberikan adalah menyampaikan satu materi yang paling dipahami atau yang paling dikuasai selama perkuliahan. Nah, materi yang saya ambil, yang saya pilih untuk saya sampaikan dalam tugas ini adalah konsep kepemimpinan. Baik, langsung saja. Pengertian konsep kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Schwanfruch 1995 yang mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang kemudian terorganisasi dalam suatu usaha mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, Geoghetry 1986 yang mendefinisikan kepemimpinan itu adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah Dekker yang mendefinisikan kepemimpinan itu merupakan penggunaan keterampilan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Nah, dari ketiga definisi para ahli di atas intinya sama. Akan tetapi di sini disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan adalah sebuah proses interaktif, kemudian dinamis, yang mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Dimensi pimpinan di sini dapat saya jelaskan adalah pimpinan adalah orang yang mempengaruhi atau yang mengendalikan sebuah organisasi atau perusahaan, di mana pimpinan tersebut bertugas untuk mengarahkan, memberikan motivasi, semangat, dan mendorong bawahan untuk demi kemajuan perusahaan atau organisasi tersebut. Di mana pimpinan di sini berperan sangat penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Pimpinan selain memberikan motivasi juga memberikan contoh. Jadi ada yang mengatakan bahwa jika pimpinannya baik, maka anak buahnya baik. Atau ada juga yang mengatakan bahwa cerminan perilaku anak buah itu tergantung dari pimpinannya. Jika pimpinannya disiplin, baik, maka otomatis itu anak buahnya akan juga mengikuti pimpinannya, seperti itu. Kemudian tadi pimpinan, kemudian adalah yang dipengaruhi atau di sini bawahan. Bawahan itu yang dimaksud adalah anggota yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan tersebut yang berada di bawah kendali atau di bawah pengawasan pemimpin. Biasanya kalau di dalam organisasi ada sekretaris, bendahara, kemudian CC atau seksi-seksi yang ada, misal seksi pembangunan, seksi kreatif dan sebagainya kalau di dalam organisasi, dan seksi acara, seksi kegiatan, dan masih banyak lagi. Itu adalah bawahan yang dimana pimpinan di situ bertugas untuk mempengaruhi, mendorong, dan memberikan semangat kepada mereka. Kemudian yang ketiga tadi ada situasi. Jadi situasi di sini dimaksudkan adalah bahwa setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki visi dan misi atau tujuan. Dimana misal saya ambil contoh di sini adalah yang saya tahu dan saya ikuti adalah SMC ya, yang Salatiga, dimana organisasi yang
sekaligus menjadi UKM di Yayan Salatiga ini, selain berorganisasi juga bertujuan untuk dalam bidang musik, SMC, seni musik klub. Jadi apabila seorang pimpinan yang ada di SMC, di situ sebagai ketua SMC, dia bertugas untuk memengaruhi anggotanya untuk selain berorganisasi juga mempelajari mengenai musik, seperti itu. Kemudian di sini ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokrasi. Yang kedua, otoriter atau autokratik. Yang ketiga, partisipatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bebas tindak. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin di sini mengharapkan partisipasi dari anggota untuk dalam diskusi demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Jadi di sini anggota diminta untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan musyawarah untuk mencapai kata mufakat demi kebaikan bersama. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter atau autokratik, di mana di sini pemimpin mengambil kendali atau keputusan tanpa meminta pertimbangan dari anggota. Jadi di sini pemimpin memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan keinginan dirinya sendiri tanpa meminta persetujuan dari anggota atau para bawahannya. Kemudian partisipatif. Partisipatif ini adalah gabungan dari demokrasi dan otoriter, di mana di sini pemimpin jika memiliki suatu langkah atau rencana, kemudian akan meminta pendapat, kritik, dan saran dari anggota. Tapi sebelum itu dia mengusulkan suatu langkah atau kebijakan, kemudian anggota akan memberikan pendapat dan sarannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bebas tindak. Nah, gaya kepemimpinan bebas tindak ini digunakan oleh seorang pemimpin, di mana fungsi sebagai pemimpin itu adalah seperti hanya sebagai simbol. Jadi pimpinan di sini seperti tidak melakukan apa-apa, di situ hanyalah anggota yang berperan. Pemimpin hanya akan berkomunikasi dengan anggota apabila suatu saat diperlukan. Pemimpin di sini tidak melakukan controlling, kemudian tidak melakukan pengawasan. Jadi semua keputusan, semua yang terjadi ada di tangan anggota dan dipertanggungjawabkan oleh perorangan atau anggota itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak dosen atas ilmu yang diberikan. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan dan dalam mengerjakan tugas atau di dalam pembelajaran saya banyak melakukan kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.